Seorang ibu muda pelaku penipuan arisan bodong melalui online diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta, Jawa Barat Rabu siang. Selama menjalankan aksinya, pelaku meraup uang sebesar 2 miliar rupiah dari 22 orang korban. Kepada para korban, pelaku menjanjikan keuntungan berlipat. Adapun dari pemeriksaan polisi, pelaku menggunakan uang hasil tipu dayanya untuk hura-hura dan keperluan gaya hidup yang tinggi. MS atau Milasari, 21 tahun, pelaku arisan bodong atau fiktif melalui online ini hanya bisa tertunduk saat digelandang polisi wanita ke ruang aula Mapores Purwakarta Rabu siang. Ibu satu anak, warga Darangdan Purwakarta ini ditangkap karena menipu dan menggelapkan uang 22 orang korban peserta arisan fiktif yang dibuatnya. Selama menjalankan aksinya, pelaku MS yang baru melahirkan anak pada 14 bulan lalu itu meraup uang sebesar 2 miliar rupiah. Untuk menarik minat para korban, pelaku menyebar informasi arisan fiktif melalui media sosial dengan menjanjikan hasil berlipat atau keuntungan 100% dari modal yang disertakan. Selain menangkap MS, petugas juga menyita barang bukti yaitu 2 buah buku tabungan, 3 kartu ATM 3 bank, 3 bandel rekening koran bank, 1 buah flash disk, bukti transfer uang korban dan bukti chatting serta sebuah TV LED dan sebuah kamera. Sementara dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku menggunakan uang yang diperolehnya untuk hura-hura dan biaya gaya hidup yang tinggi. Pihak kuasa hukum korban menyebut dari ketiga korban yakni Maya, Cici, dan Hanifah mengalami kerugian senilai 238 juta rupiah. Uang yang disertakan dalam arisan fiktif itu dijanjikan pelaku akan berlipat menjadi 400 juta rupiah dalam waktu kurang dari 1 bulan. Para korban sebelumnya pernah mendapat hasil bervariatif, namun hanya 1 hingga 2 kali. Setelah itu korban tidak lagi mendapat keuntungan dan pelaku sulit dihubungi. Satreskrim Polres Purwakarta, di mana kita menangkap pelaku dan mengamankan pelaku dengan perkara tipu gelap sesuai dengan pasal 378 dan 372, yang mana modus operandinya yaitu melakukan arisan secara online. Jadi arisan fiktif yang mana diketahui kejadian ini sudah berjalan dari bulan Desember 2021. Tempat kejadiannya ataupun tempatnya di wilayah Purwakarta, yang mana tersangka yang bisa kita amankan satu orang dengan nama atau inisial MS, umurnya 21. Kerugian yang dilakukan tindak pidana oleh tersangka ini kurang lebih 2 miliar rupiah. Yang modus operandinya, pelaku ini membuat status baik itu di media sosial ataupun di IG-nya, dengan menawarkan arisan online ataupun menawarkan slot untuk membuat arisan online. Kerugian masing-masing korban berapa sih Pak sebenarnya Pak? Untuk sementara kita ini mendampingi daripada 3 korban dari jumlah 22 orang yang sudah dirilis tadi. Untuk korban kita yang kita dampingi kerugiannya 238 juta. Total apa masing-masing Pak? Total bertiga. Yang pasti memang dijanjikan ada dijanjikan sesuatu keuntungan sehingga ya klien kita tertarik dengan hal itu gitu. Namanya manusia ya. Nah, kalau dijanjikan dengan keuntungan ya, sehingga dia tertarik. Keuntungannya berapa sih Pak? Bisa dijelaskan nggak Pak? Itu sebenarnya bervariasi ya. Bervariasi. Jadi nggak bisa satu persatu. Jadi ya memang karena itu transaksinya banyak, bukan cuma senilai 230 juta itu, tapi itu nilainya bervariasi, ada yang 10 juta, ada yang 15 juta, ada yang 5 juta gitu loh. Jadi keuntungan berapa persen dari modal yang disertakan? Sebenarnya kalau dihitung persentase sih nggak bisa, kan gitu ya. Cuman memang kalau dari keseluruhan klien kita ini bertiga ini kan, kalau mau dihitung sama dengan yang dijanjikan itu sekitar 400 juta dari modal 238 juta itu. Berarti hampir 100% ya? Iya, makanya ya itu tergiur gitu. Dalam waktu berapa lama itu Pak? Nggak cukup 1 bulan ya. Dari tanggal 9 Desember sampai dengan tanggal 23 Desember 2021.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 378 dan atau pasal 372 junto pasal 65 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara, ditambah sepertiga ancaman hukuman tersebut karena kejahatan yang dilakukan pelaku sebagai mata pencaharian. Kini kasus penipuan arisan fiktif ini masih ditangani Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta karena kemungkinan korban masih bertambah. Dari Purwakarta, Cipta TV.